La tidak terburu-buru menggunakan kecepatannya, melainkan menyebarkan pikiran spiritualnya bagaikan jaring tak kasat mata, dengan cermat mengamati gerakan di sekitarnya. Kemudian ia melangkah maju, sosoknya bagaikan cahaya keemasan yang redup, dan melangkah lurus ke kedalaman pegunungan angin hitam. Jarak pandang dalam miasma sangat rendah, dan segalanya menjadi kabur di luar jarak 3 meter, hanya garis-garis pepohonan yang terlihat samar-samar. Kadang-kadang aku mendengar raungan monster, kadang-kadang serendah guntur, kadang-kadang setajam siulan, bercampur dengan bisikan-bisikan samar dan aneh, seakan-akan ada banyak sekali roh jahat yang menyimpan dendam tengah mengawasi secara rahasia. Chen Ping waspada dan fokus, diam-diam melakukan langkah pengendalian api. Sosoknya nyaris tak bersuara saat ia bergerak menembus hutan, hanya sesekali terdengar suara ranting kering patah, yang dengan cepat tenggelam oleh kebisingan di sekitarnya. Matanya setajam elang dan ia dapat merangkap gerakan sekecil apapun bahkan di lingkungan yang redup. Tak lama kemudian, gelombang energi spiritual yang samar mencapai indranya. Chen Ping berhenti dan diam-diam bersembunyi di balik mahkota pohon tua yang menjulang tinggi, menatap ke bawah melalui celah-celah di antara cabangnya, ia melihat sebuah perkemahan sederhana namun dijaga ketat, tersembunyi di lembah tak jauh dari sana. Puluhan biksu berjubah hitam dari kuil Dao jahat sedang berlatih di perkemahan. Mereka menghunus bilah tulang yang terbuat dari tulang monster. Udara hitam pekat menyelimuti bilah tulang tersebut, dan setiap tebasan disertai suara tajam menembus udara. Wajah para biksu ini dipenuhi ekspresi ganas, mata mereka memancarkan cahaya merah haus darah, dan energi jahat menyelimuti tubuh mereka. Jelaslah bahwa mereka telah mempraktikkan keterampilan jahat dari Aula Dao jahat. Di tengah perkemahan, sebuah altar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya sangat menarik perhatian. Altar itu tingginya sekitar 3 meter, dengan cahaya hijau redup berkelap-kelip di rongga mata tengkorak, dan kabut hijau tebal menyelimuti puncak altar. Jika diperhatikan lebih dekat, ada bayangan-bayangan patah yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan meraung dalam kabut hijau. Setelah diamati lebih dekat, mereka semua adalah jiwa-jiwa yang terpenjara. Mendengus, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Di antara roh-roh ini terdapat aura para kultivator. Jelas bahwa mereka dibunuh oleh para biksu dari Aula Dao jahat, dan kemudian jiwa mereka diekstraksi secara paksa untuk mempraktikkan sihir jahat. La tak lagi ragu, tubuhnya tiba-tiba melesat, dan melesat dari puncak pohon bagal anak panah. Pedang pembunuh naga membelah udara, memancarkan energi pedang emas tajam yang tak tertandingi. Tertawal, energi pedang itu secepat kilat dan langsung menembus tenggorokan 3 pendeta berjubah hitam yang membelakanginya. Ketiga lelaki itu bahkan tidak sempat berbalik sebelum tubuh mereka membeku lalu berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang di udara, meninggalkan 3 mayat layu dan menjadi mumi yang jatuh dengan berat ke tanah. Ada penyusup, para pendeta di perkemahan itu langsung waspada dan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat cahaya keemasan di tubuh Chen Ping, yang sepenuhnya berlawanan dengan roh jahat, jejak ketakutan terpancar di mata mereka, dan kemudian digantikan oleh keserakahan. Itu biksu yang saleh. Tangkap dia hidup-hidup. Seorang biksu yang tampak seperti pemimpin berteriak dengan tegas, jiwanya begitu murni, pasti akan sangat menyehatkan altar. Puluhan biksu berjubah hitam menyerbu serentak, bila tulang mereka dipenuhi energi jahat, mengarah langsung ke titik-titik vital Chen Ping. Formasi mereka kacau namun ganas, dan berpadu dengan energi jahat yang merasuki perkemahan, menciptakan rasa penindasan yang mengerikan. Chen Ping mendengus dingin, dan kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan api keemasan yang berkobar langsung menyala di pedang pembunuh naga. Kau tak tahu apa itu hidup dan mati. Suaranya sedingin es. Sosoknya melesat dan ia menyerbu kerumunan bagai hantu. Pedang pembunuh naga melesat, dan api keemasan menyebar bagai air pasang. Kemanapun pedang itu lewat, jeritan para biksu berjubah hitam bergema silih berganti. Roh-roh jahat yang tampak sombong itu lenyap dalam sekejap di hadapan api keemasan, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari. Tepat ketika bilah tulang di tangan seorang biksu hendak menebas Chen Ping, bilah itu terbakar api dan mengeluarkan suara mendesis. Kemudian, bilah itu pecah berkeping-keping, dan api menjalar ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tumpukan arang.
Sosok Chen Ping melesat di antara kerumunan begitu cepat hingga hanya jejak bayangan yang tertinggal. Setiap serangan pedangnya sangat tepat, baik menusuk maupun menebas. Ia selalu dapat menembus kelemahan musuh di saat-saat kritis. Terkadang, pedang pembunuh naga tidak perlu digunakan. Cukup dengan lambaian tangan, kekuatan spiritual emas akan berubah menjadi bilah tajam, menggorok leher beberapa biksu. Namun dalam sekejap, puluhan pendeta di kamp itu terbunuh, hanya menyisakan altar tengkorak yang masih memancarkan cahaya hijau redup. Chen Ping berjalan perlahan menuju altar dan menatap jiwa-jiwa yang berjuang dalam kesakitan di bawah cahaya hijau, jejak rasa kasihan melintas di matanya. Sebagian besar jiwa-jiwa ini tidak lengkap, jelas telah disiksa untuk waktu yang lama. Kecerdasan mereka telah lama kabur, hanya menyisakan rasa sakit dan ketakutan naluriah. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan spiritual keemasan yang lembut dan murni disuntikkan ke dalam altar. Rune-rune yang tersusun dari energi jahat seketika hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu lenyap. Seolah merasa terbebas, jiwa-jiwa itu menjelma menjadi titik-titik kecil cahaya bintang, melayang menuju langit sebelum akhirnya menghilang di antara langit dan bumi. Beristirahat dalam damai, Chen Ping berkata lembut, dengan sedikit rasa kasihan dalam suaranya. Dia berbalik dan tanpa henti, bergegas menuju ke tempat di mana dia telah sepakat untuk bertemu Humasi. Begitu tiba di titik pertemuan, kami melihat Humasi berdiri di bawah pohon besar yang mengharuskan beberapa orang untuk berpelukan. Di kakinya terbaring jasad puluhan biksu berjubah hitam, masing-masing dengan bekas luka bakar akibat jimat. Wajah Humasi penuh amarah. Jelas ia telah menemukan sesuatu, tetapi ia masih belum puas. Bagaimana? Tanya Chen Ping, matanya mengamati mayat-mayat itu, dan dia sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Humasi menggertakkan gigi dan berkata, aku menemukan 3 kamp, membunuh lebih dari 100 orang, dan menangkap beberapa hidup-hidup. Tapi setelah bertanya kepada semua orang, mereka semua bilang tidak tahu keberadaan arwah keluarga Hu. La berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi aku menangkap seorang pemimpin kecil yang cukup keras kepala. Butuh usaha keras untuk membuatnya menyerah. Katanya, area inti kuil cabang berada di lembah darah dan tulang, jauh di dalam pegunungan. 2 hantu tua itu, Yu Wuxi dan Yu Wuji, seharusnya ada di sana. Lembah darah dan tulang, mata Chen Ping terfokus, dan pedang pembunuh naga berdenting pelan, seolah merespons semangat juangnya. Sepertinya master sejati ada di sana. Ayo pergi ke lembah darah dan tulang. Humasi tak kuasa lagi menahan amarah di hatinya. Sebelum selesai bicara, ia sudah mengorbankan beberapa jimat angin. Jimat-jimat itu berubah menjadi embusan angin yang mengangkatnya dan melesat menuju kedalaman pegunungan. Chen Ping mengikutinya dari dekat, dan mereka berdua melesat di sepanjang jalan, membunuh semua biksu Evil Dao Hall yang mereka temui di sepanjang jalan. Jimat Humasi tidak terbatas jumlahnya, kadang-kadang jimat tersebut merupakan jimat peledak yang sangat kuat yang dapat meledakkan semua pendeta di suatu area hingga berkeping-keping. Kadang-kadang jimat pengikat dapat langsung membekukan musuh di tempat dan membiarkan mereka dibantal. Kadang-kadang, beberapa jimat api akan dilemparkan untuk menyalakan api yang berkobar dan membakar roh-roh jahat. Chen Ping bahkan lebih tegas. Kemanapun pedang pembunuh naga itu lewat, cahaya keemasan dan api saling bertautan, dan hampir tak seorang pun bisa menghentikannya. Seringkali, dengan kilatan energi pedang, puluhan penggarap akan berubah menjadi arang, bersih dan rapi, tanpa jejak hambatan. Semakin dekat Anda ke lembah darah dan tulang, semakin kuat bau darah di udara, bahkan membentuk kabut darah samar. Aliran darah merah tua mulai muncul di tanah. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah darah beku. Saat diinjak, terdengar suara krek yang menggelitik kulit kepala. Lembah darah dan tulang sungguh sesuai dengan namanya. Seluruh lembah ditutupi tulang-tulang putih, menyebar dari dasar lembah hingga ke dinding gunung di kedua sisi, seperti jalan kematian yang dilapisi tulang-tulang. Dinding gunung di kedua sisinya dipenuhi mayat-mayat kering. Mayat-mayat ini berada dalam berbagai posisi, beberapa dengan ekspresi ketakutan, beberapa dengan ekspresi kesakitan. Jelas bahwa mereka telah mengalami siksaan berat sebelum kematian. Di tengah lembah berdiri sebuah istana hitam besar. Istana ini seluruhnya terbuat dari obsidian dan diukir dengan rune aneh, yang terkadang memancarkan cahaya merah darah.
Sebuah kristal raksasa berwarna merah darah tertanam di puncak istana, memancarkan aura jahat yang mendebarkan. Roh jahat seluruh lembah tampaknya berasal dari sini. Di luar istana, ratusan biksu berjubah hitam berpatroli. Aura mereka beberapa kali lebih kuat daripada biksu yang pernah mereka temui sebelumnya. Mereka jelas merupakan elit istana Dao jahat. Di depan para biksu ini, ada dua sosok yang sarigat menarik perhatian mereka adalah Yu Wuxi dan Yu Wuji. Yu Wuxi jelas menyadari pergerakan itu dan tiba-tiba mendongak ke arah pintu masuk lembah. Saat melihat Chen Ping dan Hu Mazi, kilatan ketakutan melintas di matanya, lalu digantikan oleh kebencian yang mendalam. Chen Ping, Hu Mazil, beraninya kau datang ke sini. Yu Wuji pun memasang ekspresi garang di wajahnya, mengacungkan pedang tulang di tangannya ke arah mereka berdua. Terakhir kali, kalian lolos, tapi kali ini, aku akan menghancurkan kalian hingga menjadi debu dan menguras jiwa kalian untuk memberi makan pedang tulangku ini. Hu Mazi tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya. Puluhan jimat melayang di depannya. Rune-rune berkilauan dan fluktuasi kekuatan spiritual menyebar seperti air pasang. Berhenti bicara omong kosong. Serahkan jiwa-jiwa keluarga Huku segera, kalau tidak, aku akan meratakan lembah darah dan tulang kalian hari ini dan membiarkan jiwa-jiwa kalian semua terbang. Geram Hu Mazi. Jiwa, Yu Wuxi mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Roh-roh rendahan itu sudah kumurnikan menjadi ramuan. Bagaimana mungkin giliranmu untuk mengambilnya? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah. Mungkin aku bahkan bisa meninggalkanmu dengan tubuh utuh. Kata-kata itu bagai menyiramkan bahan bakar ke dalam api, yang seketika menyulut amarah dalam hati Hu Mazi. Dia meraung, dan jimat di depannya langsung meledak menjadi cahaya terang. Kau cari kematian. La melesat bagai kilat, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya, melemparkan beberapa jimat kekuatan raksasa dan jimat penghancur kejahatan. Jimat-jimat itu berubah menjadi dua kepalan emas raksasa di udara, dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu, dan menebas langsung ke wajah Yu Wuxi. Sepelet, tatapan tajam melintas di mata Yu Wuxi, dan energi hitam melonjak di sekelilingnya, mengembun menjadi perisai tulang raksasa yang melindungi tubuhnya. Perisai tulang itu dipenuhi duri dan memancarkan aura jahat yang kuat. Dentang, tinju emas itu menghantam perisai tulang, menimbulkan suara dentuman logam yang tajam. Perisal tulang itu langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba. Yu Wuxi terkejut dan mundur berulang kali. Jejak darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Jelas ia menderita luka dalam. Lawanmu adalah aku. Suara Chen Ping menggelegar bagai guntur, La melesat dan berdiri di depan Yu Wuji, mengarahkan pedang pembunuh naga ke tenggorokannya. Api keemasan di pedang menari-nari tak menentu. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tak akan seberuntung itu. Wajah Yu Wuji memucat, La tahu betul betapa kuatnya Chen Ping, terutama ketika ia merasakan aura Chen Ping yang beberapa kali lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia ternyata berada di alam abadi bumi. La merasa semakin malu, namun saat ini, tak ada jalan kembali, jadi ia hanya bisa menelan pil pahit dan menerjang maju, mengacungkan pedang tulangnya. Pedang itu dipenuhi energi jahat, dan samar-samar terdengar suara lolongan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Membunuh. Mengikuti perintah Yu Wuxi, ratusan biksu berjubah hitam menyerbu bersamaan. Udara hitam memenuhi lembah, menyelimuti seluruh lembah, seolah ingin melahap Chen Ping dan Hu Mazi. Pertempuran berdarah pun terjadi. Chen Ping dan Yu Wuji bertarung bersama. Pedang pembunuh naga memancarkan cahaya keemasan. Setiap tebasan pedang membawa kekuatan agung seekor naga. Angin pedang bersiul, memaksa Yu Wuji mundur berkali-kali. Meskipun pedang tulang Yu Wuji aneh dan tidak dapat diprediksi, dan dapat menimbulkan energi jahat untuk mengikis kekuatan spiritual dan tubuh fisik lawan, lah seperti kertas di depan api emas Chen Ping yang mengandung kekuatan yang paling yang dan kuat, dan benar-benar rentan. Ding, 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 suara logam beradu tak henti-hentinya memenuhi lembah. Pedang tulang Yu Wuji segera retak, roh jahatnya terus-menerus terbakar, mengeluarkan suara mendesis. La sendiri juga berada dalam kondisi menyedihkan akibat energi pedang jubah hitamnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang sekering kulit pohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan keengganan.